Salam, hari ini saya akan buatkan video tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan materi yang saya bawakan di sini adalah tujuan pendidikan agama Kristen. Itu yang saya jelaskan pada hari ini. Anak-anak, sebelum ibu jelaskan materi, ibu akan membagi kelompok untuk kita berdiskusi. Tetapi kita mulai dengan penjelasan dulu, atau bagaimana kita bagi kelompok dulu supaya kita berdiskusi sebentar. Ya baik, kalau mau bagi kelompok dulu silahkan. Satu kelompok 2 orang untuk kita berdiskusi bersama, berdiskusi kecil. Terima kasih. Kalau sudah bagi kelompok, kita masuk saja pada materi. Nanti baru kita berdiskusi bersama. Tujuan pendidikan agama Kristen. Pendidikan Kristen dilaksanakan di sekolah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan PAK bukanlah pergumulan kita, tetapi pergumulan dalam sejarah kekristenan, di mana ada komunikasi Kristen, di sana berlangsung proses pergumulan itu. Itulah sebabnya maka kita menemukan banyak rumusan tujuan tentang PAK. Tujuan pendidikan agama Kristen dari masa ke masa mengalami perkembangan, khususnya dalam rumusan tujuan pendidikan agama Kristen. Ada banyak formula atau rumusan tujuan pendidikan Kristen yang dirumuskan pendidikan Kristen, ahli praktika maupun dogmatika teologi. Formula-formula itu tidak dapat dideskripsikan secara menyeluruh dalam postingan ini. Dalam materi ini, di sini hanya dikemukakan beberapa formula rumusan tujuan pendidikan Kristen. Nah, jadi anak-anak, menurut Martin Luther memang tidak memakai istilah tujuan pendidikan Kristen, karena istilah ini dipakai secara teratur setelah pokok pendidikan itu dijadikan sebagai ilmu tersendiri. Akan tetapi dari karya dan perhatian Luther terhadap pendidikan, maka dapat dirumuskan tujuan pendidikan Kristen menurut Martin Luther, yaitu menyadarkan anak didik dan orang dewasa tentang keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu mereka orang berdosa. Maka setiap warga harus bertobat dan berseru kepada Allah agar diampuni. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Kristen menurut Martin Luther yaitu melibatkan semua warga jemaat, khususnya yang muda, dalam rangka belajar teratur dan tertib, agar semakin sadar akan dosa mereka serta bergembira dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan mereka, di samping perlengkapan mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis, Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan, sehingga mereka mampu melayani sesamanya termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen, yaitu gereja. Jadi baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan sedikit penjelasan tentang materi kita yang Ibu bawakan hari ini tentang tujuan pendidikan agama Kristen. Ibu sudah jelaskan sedikit, dari mungkin adik-adik sudah mengerti. Kalau sudah mengerti yang tadi sudah bagi kelompok, kita boleh berdiskusi bersama. Setiap kelompok itu mencari apa itu tujuan PAK. Dari tadi Ibu sudah jelaskan, tetapi Ibu bagi lagi untuk kelompok. Setiap kelompok itu mencari apa itu tujuan PAK dan kita berdiskusi bersama. Ibu persilahkan. Ya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah mengerjakan diskusi dan sudah menjelaskan. Terima kasih atas diskusi hari ini, dan Ibu akan melanjutkan penjelasan sedikit tentang tujuan utama pendidikan Kristen.
Ya, jadi baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam berdiskusi ini. Kita melanjutkan, Ibu melanjutkan penjelasan tentang tujuan utama pendidikan Kristen ialah bahwa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengasihi Allah dengan sesungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan serta mampu mempraktikkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain tujuan di atas, ada pula tujuan pendidikan Kristen di sekolah diselenggarakan dengan arah yang jelas. Arah itu disebut dengan tujuan yang hendak dicapai dan dalam pendidikan Kristen di sekolah. Dalam konteks ini ada beragam pandangan tentang tujuan pendidikan di sekolah. Pembahasan ini sengaja dipisahkan dengan tujuan pendidikan Kristen menurut kurikulum pemerintah, karena dalam kurikulum pemerintah telah dirumuskan tujuan pendidikan Kristen mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Dalam kurikulum pemerintah telah dirumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator-indikatornya. Dengan demikian, pembahasan tujuan pendidikan Kristen dalam bahasan ini hendak mengemukakan beragam pandangan tentang pendidikan Kristen. Kemudian pada pokok pendidikan Kristen di sekolah sesuai kurikulum pemerintah Republik Indonesia akan dibahas tujuan pendidikan Kristen di sekolah berdasarkan rumusan tujuan atau standar kompetensi yang dikeluarkan pemerintah dan sejauh mana isi kurikulum itu mempengaruhi siswa terhadap berbagai gerakan, khususnya gerakan zaman baru atau gerakan sekarang. Pendidikan Kristen di sekolah bukankah semata-mata untuk memenuhi ketentuan kurikulum yang telah ditetapkan, tetapi lebih jauh daripada itu. Lewat pendidikan Kristen, siswa diharapkan dapat berkembang terus dalam memahami tentang Allah dan menolong mereka supaya dapat hidup sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih. Inilah penjelasan sedikit dari Ibu mengenai tujuan pendidikan agama Kristen, dan terima kasih untuk kelompok yang sudah berdiskusi bersama Ibu hari ini. Terima kasih. Salam.